Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Channel. 14 perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Membunuh. Dari Ibnu Abbas R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang berbuat jahat di tanah haram Mekah, orang yang mencari sunanul jahiliyah, tradisi orang-orang pada zaman jahiliyah, dalam Islam, dan orang yang membunuh manusia dengan jalan tidak benar bertujuan melakukan pertumpahan darah. H.R. Bukhari. 2. Mencela dan membicarakan orang lain. Perbuatan ini juga disebut dengan ghibah dalam Islam. Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku murkai di antara kalian dan paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat, yaitu as-sarsarun, orang yang banyak bicara, yang suka bikin gosip, al-mutasyadikun, orang yang suka melontarkan celaan pada orang lain, dan al-mutafaihikun. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu as-sarsarun dan al-mutasyadikun, lalu siapakah al-mutafaihikun tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang takabur. H.R. Tirmidzi. 3. Memfitnah, merendahkan, dan mengolok-olok. Memfitnah, merendahkan, dan mengolok-olok muslim serta ghibah termasuk dalam perbuatan zalim. Hal ini termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. 4. Melampaui batas. Orang yang melampaui batas dari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam salah satu perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, menceraikan, dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu, mahar, yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 5. Tidak patuh pada Al-Quran. Selanjutnya, perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalaikan apa yang diperingatkan dalam Al-Quran. Keterangan ini didasarkan dari surah Al-Kahfi ayat 57. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dengan demikian, kendatipun engkau, Nabi Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. 6. Takabur, sombong. Menurut buku Setan, Skakmat, karya Suhendi Abiraja, takabur artinya berbangga diri dan kecenderungan memandang diri lebih baik dari orang lain. Sifat ini sering kali disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Melalui hadits dari Ibnu Mas'ud R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat takabur, walau sebesar biji. Lalu seseorang berkata, sesungguhnya seseorang suka jika pakaian dan alas kakinya bagus atau baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Takabur itu menolak kebenaran dan menghina atau merendahkan manusia lainnya. H.R. Muslim dan Tirmidzi. 7.
Menentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakannya juga termasuk dalam perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk, dan rahmat dari Tuhanmu. Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling. 8. Syirik. Dikutip dari Thoyyib Shah Saputra dalam buku Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah kelas 10, dengan kata lain, syirik merupakan perbuatan menyembah, menyekutukan, mempercayai sebuah kekuatan dinamisme atau animisme dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. 9. Meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti hawa nafsu adalah kelompok orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 50. Artinya, jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. 10. Berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang berdusta kepadanya, sebagaimana termaktub dalam surah Al-An'am ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. 11. Bertengkar, berdebat, dan berselisih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang Muslim bertengkar, berdebat, hingga berselisih karena mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang gemar bertengkar berkelahi. H.R. Bukhari dan lainnya. 12. Berbuat kerusakan. Perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah berbuat kerusakan dan termaktub dalam potongan surah Al-Maidah ayat 64. Artinya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 13. Kufur. Quraisy Shihab dalam bukunya Lentera Hati menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kufur sebagai lawan kata syukur, atau dengan kata lain, tidak mensyukuri nikmat. Perihal ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 276 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. 14. Berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai perbuatan khianat atau tidak melaksanakan amanat yang diberikan. Hal ini termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.